Di sebuah desa kecil bernama Sukamakmur, tersembunyi di antara hamparan sawah hijau yang membentang sejauh mata memandang, hidup seorang gadis bernama Kirana. Usianya baru 17 tahun, namun beban hidup yang ia tanggung seakan melampaui usianya. Kirana adalah gadis yang berbeda, bukan hanya karena kulitnya yang sawo matang, rambutnya yang ikal panjang berwarna coklat petang, atau matanya yang biru lebar seperti kilauan air di danau. Perbedaan itu terletak pada caranya menghadapi dunia. Sejak kecil, Kirana telah kehilangan semua yang ia cintai. Kedua orang tuanya meninggal dalam sebuah kecelakaan tragis ketika ia baru berusia 8 tahun. Sejak saat itu, ia tinggal di yayasan kecil yang dikelola oleh Pak Wirya, seorang pria tua yang bijaksana. Pak Wirya menemukannya di tengah hujan deras, duduk di bawah pohon mangga di tepi jalan desa, menggenggam blus hitam ibunya yang kini menjadi satu-satunya kenang-kenangan. Blus itu, bersama dengan kain sarung merah bermotif bunga, selalu ia kenakan, seolah membawa kehangatan ibunya yang tak lagi ada. Di yayasan, Kirana hidup bersama anak-anak yatim lainnya. Namun, ia sering merasa berbeda. Pandangan mata penduduk desa yang mencermati keunikannya, mata biru yang tak lazim bagi seorang gadis desa, membuatnya merasa terasing. Kirana sering berpikir, apakah aku benar-benar milik tempat ini? Ataukah aku hanyalah burung asing di sangkar yang salah? Namun, meskipun hatinya bertanya-tanya, ia tak pernah mengeluh. Sebaliknya, ia bekerja keras, membantu merawat anak-anak di yayasan, mengurus ladang kecil mereka, dan membantu tetangga yang membutuhkan. Di setiap malam yang sunyi, di bawah sinar lampu minyak, Kirana meluapkan isi hatinya dalam tulisan. Ia memiliki sebuah buku kecil, lusuh di bagian sampul, namun penuh dengan kata-kata yang ia tulis dengan hati. Di salah satu halamannya tertulis, "Aku ingin terbang seperti burung yang melintasi gunung. Aku ingin melihat dunia yang lebih besar dari desa ini. Bukan untuk melarikan diri, tetapi untuk menemukan jawaban yang tak kutemukan di sini." Namun, di balik keinginannya untuk terbang, ada hal yang membuatnya tetap berpijak. Desa Sukamakmur, dengan segala kesulitannya, adalah rumah. Tempat di mana ia belajar makna kasih sayang dan kebersamaan dari Pak Wirya dan anak-anak lain di yayasan. Tempat di mana ia mengamati kehidupan sederhana namun penuh makna. Dan meskipun ia merasa terbelenggu oleh takdir, Kirana tahu bahwa rumah ini adalah tempat di mana mimpinya berakar. Dan malam itu, di bawah langit berbintang yang seolah mendengarkan setiap bisikannya, Kirana menatap ke atas. "Semoga ibu dan ayah melihatku dari sana," ia berbisik. "Aku berjanji akan membuat kalian bangga." Pagi itu di Yayasan Sukamakmur, suara kicauan burung bercampur dengan tawa anak-anak yang berlarian di halaman kecil. Kirana sedang menyapu dedaunan kering di depan rumah kayu sederhana yang menjadi tempat tinggal mereka. Rambut ikalnya terikat rapi ke belakang, dan blus hitamnya yang lusuh berkibar terkena angin pagi. Namun, di tengah rutinitasnya, langkah seorang pria tua menarik perhatian Kirana. Pak Wirya, dengan map coklat di tangannya, berjalan perlahan mendekati Kirana. Wajahnya yang biasanya tenang terlihat sedikit gelisah. Ia berhenti di depan Kirana dan menepuk pundaknya pelan. Pak Wirya berkata, "Kirana, ada waktu sebentar? Aku butuh bicara." Kirana pun menjawabnya dengan penuh perhatian, "Tentu, Pak. Ada apa?" Kirana menyandarkan sapunya di dinding dan mengikutinya masuk ke dalam rumah. Di ruang kecil itu,
Pak Wirya duduk di balai-balai bambu, sementara Kirana duduk bersila di lantai, menatap map di tangannya. Pak Wirya membuka map itu, menunjukkan angka-angka yang tertulis rapi di atas kertas. Pak Wirya mulai khawatir, tapi berusaha tenang. Ini laporan keuangan yayasan. Kirana, akhir-akhir ini keadaan semakin sulit. Biaya makanan, pendidikan, dan listrik semakin tinggi. Tabungan kita hampir habis, dan aku tidak tahu bagaimana kita bisa bertahan lebih lama. Kirana memandang angka-angka itu. Meskipun ia bukan ahli dalam keuangan, ia tahu situasi ini lebih buruk dari yang ia bayangkan. Tapi, ia juga tahu satu hal, menyerah bukan pilihan. Suara Kirana mulai terdengar dengan nada optimis dan penuh tekad. Kita pasti bisa menemukan jalan, Pak. Bagaimana kalau kita membuat acara untuk mengumpulkan dana? Pameran seni mungkin? Saya dan anak-anak bisa membuat kerajinan tangan, dan saya bisa menulis puisi untuk dipamerkan. Pak Wirya terdiam sejenak, menatap wajah Kirana yang penuh harapan. Senyum kecil mulai muncul di wajahnya yang lelah. Idemu bagus, Kirana. Tapi itu tidak akan mudah. Warga desa juga sedang kesulitan. Aku takut, meski kita berusaha keras, hasilnya tak akan cukup. Suara Kirana semakin tegas, penuh semangat. Pak, kalau kita menyerah sekarang, bagaimana dengan anak-anak? Mereka butuh tempat ini. Kalau yayasan ini tutup, mereka mau kemana? Kita harus mencoba, meski kecil kemungkinannya. Pak Wirya memandang Kirana. Matanya sedikit berkaca-kaca. Di hadapannya, ia tidak hanya melihat seorang gadis muda, tetapi seorang pemimpin yang berani menghadapi dunia, meskipun dengan segala keterbatasannya. Pagi itu, sebuah keputusan besar dibuat. Kirana akan memimpin upaya mereka untuk mengumpulkan dana. Bagi Pak Wirya, ini adalah taruhan terakhir. Bagi Kirana, ini adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa mimpi besar bisa tumbuh dari desa kecil seperti Sukamakmur. Siang itu, di bawah terik matahari, Kirana memimpin anak-anak yayasan untuk bekerja di ladang jagung milik tetangga desa. Sebuah langkah kecil yang mereka harapkan bisa membantu mengumpulkan dana. Dengan tangan-tangan kecil dan semangat yang besar, mereka bekerja tanpa kenal lelah. Kirana, seperti biasa, berada di depan, memberi contoh dan menyemangati yang lain. Kirana membawa bakul besar yang hampir penuh dengan jagung, tetapi ia tidak terlihat lelah. Ia berjalan ke arah seorang anak laki-laki kecil bernama Dito, yang tampak kesulitan mengangkat bakulnya. Sambil tersenyum hangat, Kirana pun berkata, "Ayo Dito, kita lakukan bersama. Lihat, bakulmu hampir penuh. Tinggal sedikit lagi, kita bisa istirahat." Sementara Dito menjawab dengan nada mengeluh, tetapi manja, "Kak Kirana, aku capek." "Kenapa kakak bisa kuat sekali?" "Aku mau istirahat dulu." Kirana tertawa kecil, sambil membantunya memindahkan jagung lalu berkata, "Karena aku sudah makan jagung rebus pagi tadi. Kalau kamu selesai, kita juga bisa makan bareng nanti. Bukankah itu lebih enak daripada menyerah sekarang?" Semangat Kirana menular kepada anak-anak. Mereka kembali bekerja dengan riang, meski keringat mulai mengalir di wajah mereka. Tapi di balik senyumnya, Kirana merasa khawatir. Pekerjaan ini, meskipun penting, hanyalah langkah kecil. Ia tahu bahwa mereka membutuhkan lebih dari sekadar tenaga untuk menyelamatkan yayasan. Ketika sore tiba, anak-anak mulai berkemas. Di sisi ladang, Kirana berdiri sendiri,
memandang ke arah horizon. Ia memegang sebutir jagung di tangannya, lalu menghela napas panjang. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya, apakah ini cukup? Apakah aku cukup? Tidak lama kemudian, suara langkah mendekatinya. Itu Pak Wirya, membawa sebotol air untuknya. Ia menyerahkan botol itu tanpa berkata apa-apa, hanya tersenyum. Kirana meminumnya, lalu menatap gurunya dengan mata yang penuh harapan namun juga kelelahan. Dengan nada rendah dan sedikit khawatir, Kirana mulai berucap, "Pak, aku takut usaha ini tidak akan berhasil. Apa yang kita lakukan sekarang seperti setetes air di tengah lautan." Dengan bijak dan penuh dukungan, Pak Wirya berbicara, "Kirana, setiap tetes air itu berarti. Lautan pun terbentuk dari jutaan tetes kecil. Jangan pernah meremehkan langkah kecil, nak. Kadang, langkah terkecil adalah yang paling sulit, tetapi itu juga yang membuka jalan ke depan." Pak Wirya menepuk bahu Kirana dengan lembut sebelum berbalik kembali ke arah anak-anak. Kirana tetap berdiri di sana, merenungi kata-katanya. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa ia tidak boleh menyerah, tidak untuk anak-anak, tidak untuk yayasan, dan tidak untuk mimpinya. Pameran seni menjadi harapan terakhir Kirana dan yayasan. Selama beberapa minggu, Kirana dan anak-anak sibuk mempersiapkan acara itu. Mereka membuat kerajinan dari bambu, kain perca, dan bahkan melukis gambar sederhana di atas kertas bekas. Tapi di tengah kesibukan itu, sebuah kabar buruk datang. Salah satu donatur utama yayasan membatalkan dukungannya. Kirana tahu, tanpa bantuan itu, pameran mereka akan sulit terrealisasi. Malam itu, Kirana duduk sendirian di bawah pohon besar di halaman yayasan. Buku catatannya terbuka, tetapi tangannya gemetar, tak mampu menulis apapun. Ia hanya memandang langit malam yang penuh bintang, mencoba mencari jawaban di tengah keraguan. Kirana berbicara pada dirinya sendiri, penuh kebingungan. Apa yang harus kulakukan? Jika pameran ini gagal, bagaimana dengan anak-anak? Bagaimana dengan yayasan? Angin malam meniup rambutnya yang ikal, membawa suara langkah kaki pelan di belakangnya. Itu Pak Wirya, dengan wajah tenang seperti biasanya. Ia duduk di samping Kirana tanpa berkata apa-apa, menunggu gadis itu memulai. Kirana pun tertahan, dengan penuh kekhawatiran dia berucap, "Pak, kenapa semuanya selalu terasa sulit? Kadang, aku merasa seperti berjuang sendirian. Apa aku terlalu banyak berharap?" Lembut, penuh kebijaksanaan, Pak Wirya berkata, "Kirana, dalam hidup, kesulitan itu pasti ada. Tapi kau tahu apa yang membuatku bangga padamu? Kau tidak pernah berhenti mencoba, bahkan ketika keadaan terasa mustahil." Kirana terdiam, matanya berkaca-kaca. Pak Wirya melanjutkan, suaranya rendah tetapi penuh kekuatan. "Kita tidak bisa mengendalikan semua hal di dunia ini, Kirana. Tapi kita bisa memilih bagaimana kita menghadapi semuanya. Lakukan yang terbaik, nak, dan serahkan sisanya pada Yang Maha Kuasa. Terkadang, bantuan datang dari arah yang tidak kita duga." Kirana menghapus air matanya. Kata-kata Pak Wirya tidak menghilangkan beban di hatinya, tetapi memberinya keberanian untuk melangkah lagi. Keesokan harinya, Kirana memutuskan untuk mencari bantuan tambahan. Ia pergi dari rumah ke rumah, meminta tetangga desa untuk mendukung pameran mereka. Meski banyak yang menolak, beberapa warga mulai tergerak. Seorang ibu menawarkan kain batik tua sebagai hiasan,
Seorang pemuda memberikan papan kayu untuk membuat panggung, dan seorang anak kecil bahkan menyumbangkan tabungannya untuk membeli cat. Melihat upaya warga, Kirana merasa ada harapan baru. Pameran seni yang awalnya hanya sebuah ide mulai terasa nyata. Tapi di balik semangat itu, Kirana tahu bahwa kesuksesan acara ini adalah taruhan besar, taruhan yang akan menentukan masa depan yayasan. Hari pameran akhirnya tiba. Balai desa telah dihias sederhana dengan kain batik tua, kerajinan tangan dari bambu, dan hasil karya anak-anak yayasan. Kirana berdiri di tengah ruangan, memeriksa setiap detail. Wajahnya menunjukkan campuran antara harapan dan kecemasan. Anak-anak yayasan duduk di sudut ruangan, memandangnya dengan penuh kepercayaan. Namun, saat waktu acara semakin dekat, Kirana menyadari bahwa hanya sedikit warga yang datang. Barisan kursi masih banyak yang kosong. Kirana mencoba tersenyum untuk menyembunyikan kegelisahannya, tetapi hatinya mulai dirundung rasa takut. Ia berjalan keluar balai desa, mencari udara segar, dan menemukan Pak Wirya sedang berdiri di dekat pintu, menatap ke arah jalan desa yang lengang. Kirana berbicara pelan, menahan kekhawatiran. "Pak, sepertinya tidak banyak yang akan datang. Apa ini semua sia-sia?" Sambil menatap ke arah Kirana dengan nada lembut namun tegas, Pak Wirya pun berkata, "Tidak ada yang sia-sia, Kirana. Usaha kita adalah bukti bahwa kita peduli. Meski hanya sedikit yang datang, itu sudah cukup. Kadang, perubahan besar dimulai dari langkah kecil." Kirana mengangguk, meski hatinya masih berat. Ia kembali ke dalam balai desa, memutuskan untuk memulai acara, tak peduli seberapa kecil audiensnya. Suara tepuk tangan kecil mengiringi awal acara. Kirana berdiri di panggung sederhana, memegang buku puisinya. Suaranya terdengar lembut namun penuh emosi. "Malam ini kami ingin berbagi cerita. Bukan hanya tentang yayasan kami, tetapi tentang kehidupan di desa ini, tentang perjuangan, dan tentang harapan. Puisi ini saya tulis untuk semua orang yang terus berjuang, meskipun dunia seolah tidak peduli." Kirana membaca puisi yang ia tulis dengan penuh perasaan. Kata-katanya mengalir seperti air, menyentuh hati mereka yang mendengarnya. Beberapa warga yang tadinya ragu untuk datang mulai memasuki balai desa, tertarik oleh suara Kirana. Suara puisi Kirana dibacakan dengan penuh emosi. Di tengah ladang yang kering, aku berdiri dengan harapan kecil. Langit boleh muram, angin boleh menusuk, tapi aku percaya bunga masih bisa tumbuh di sini. Ketika Kirana selesai membaca puisinya, tepuk tangan memenuhi ruangan. Mata Kirana mencari Pak Wirya di antara kerumunan. Ia melihat pria tua itu tersenyum, memberi anggukan kecil penuh kebanggaan. Namun, kebahagiaan itu hanya berlangsung sebentar. Saat acara hampir selesai, seorang warga desa mendekati Kirana dan memberikan amplop kecil. Di dalamnya hanya ada beberapa lembar uang. Jumlah itu terlalu sedikit untuk menutupi kebutuhan yayasan. Suara Kirana terdengar berbicara pelan kepada dirinya sendiri, mencerminkan kesedihan. Sambil menahan air mata, Kirana berucap, "Jadi ini hasilnya? Semua usaha kami hanya ini." Kirana melangkah keluar dari balai desa, angin malam menyapu wajahnya. Ia berdiri di bawah pohon besar, mencoba menahan air matanya. Namun, suara langkah kaki mendekat. Pak Wirya kembali ada di sana, seperti biasanya, menemani di saat-saat sulit. Dengan lembut dan penuh penghiburan,
Pak Wirya pun berkata, "Kirana, jangan lihat hanya dari jumlahnya. Lihat mereka yang datang malam ini, yang mendengarkan cerita kita. Mereka mungkin tidak bisa memberi banyak, tapi mereka peduli. Dan itu adalah awal dari sesuatu yang lebih besar." Kirana menatap Pak Wirya, mencoba memahami kata-katanya. Di balik kekecewaannya, ada rasa syukur yang perlahan tumbuh. Pameran ini mungkin tidak berhasil seperti yang ia harapkan, tetapi ia tahu bahwa perjuangannya belum selesai. Pameran seni mungkin tidak menghasilkan banyak uang, tetapi sesuatu yang tak terduga muncul darinya. Keesokan harinya, seorang pria muda dari kota yang kebetulan menghadiri acara itu datang ke yayasan. Ia adalah seorang jurnalis dari sebuah media lokal. Dengan kamera di tangannya, ia meminta izin untuk menulis kisah tentang yayasan dan perjuangan mereka. Kirana menyambut pria itu dengan hati-hati, merasa ragu apakah kisah mereka benar-benar layak untuk diceritakan. Namun, setelah mendengar semangat pria itu, Kirana akhirnya setuju. Ia membawa jurnalis tersebut mengelilingi yayasan, memperlihatkan kondisi tempat tinggal mereka, hasil karya anak-anak, dan berbagi cerita tentang perjuangan mereka untuk bertahan. Dengan antusias jurnalis itu bertanya, "Kirana, apa yang membuatmu tetap bertahan, meskipun dengan semua kesulitan ini?" Dengan tenang, tapi penuh emosi, Kirana berucap, "Karena ini rumah kami. Bagi saya dan anak-anak di sini, yayasan ini lebih dari sekadar tempat tinggal. Ini adalah harapan terakhir kami. Saya tidak bisa membiarkan itu hilang." Jurnalis itu terlihat terkesan. Ia mengambil banyak foto dan mencatat setiap detail dari cerita Kirana. Sebelum pergi, ia berjanji akan menulis artikel yang jujur dan menggugah hati. Beberapa hari kemudian, artikel itu terbit. Dengan judul besar, "Jejak Kirana, Perjuangan Gadis Desa untuk Menyelamatkan Rumah Harapan." Artikel tersebut menyebar luas di media sosial, menarik perhatian banyak orang dari luar desa. Donasi kecil-kecilan mulai mengalir ke yayasan. Tidak hanya uang, tetapi juga bahan makanan, pakaian, dan alat tulis untuk anak-anak. Kirana tidak pernah menyangka bahwa cerita mereka akan menyentuh begitu banyak hati. Namun, di balik semua itu, ia tetap merasakan beban tanggung jawab yang besar. Kirana berbicara pada Pak Wirya dengan nada campuran rasa syukur dan tekanan. "Pak, bagaimana jika ini tidak bertahan lama? Bagaimana jika bantuan ini hanya sementara?" Sambil tersenyum lembut, Pak Wirya berkata padanya, "Kirana, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi yang terpenting adalah hari ini. Kita telah membuka pintu harapan, dan itu adalah langkah pertama yang luar biasa." Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Kirana merasa beban di pundaknya sedikit lebih ringan. Ia mulai percaya bahwa apa yang mereka lakukan memiliki arti, tidak hanya untuk mereka, tetapi juga untuk banyak orang di luar sana yang terinspirasi oleh kisah mereka. Namun, Kirana tahu bahwa perjuangan mereka belum berakhir. Donasi hanyalah awal. Masih banyak tantangan di depan, dan ia harus terus melangkah, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk anak-anak yang mempercayakan masa depan mereka kepadanya. Donasi yang diterima yayasan memberikan nafas baru bagi Kirana dan Pak Wirya. Anak-anak kembali ceria, dan kebutuhan sehari-hari mulai tercukupi. Namun, seperti awan yang perlahan menutupi langit cerah, sebuah tantangan baru muncul. Surat dari pemilik tanah tempat yayasan berdiri tiba.
Isinya menyebutkan bahwa lahan itu akan dijual untuk proyek komersial, dan mereka harus segera meninggalkan tempat itu. Kirana membaca surat itu berkali-kali, berharap ia salah memahami. Namun, kenyataan tetap tidak berubah. Yayasan mereka dalam bahaya. Dengan tangan yang gemetar, ia membawa surat itu ke Pak Wirya. Di wajah pria tua itu, terlihat sorot mata yang sama seperti dulu saat mereka pertama kali menghadapi kesulitan besar. Dengan suara gemetar, penuh emosi, Kirana mulai berucap, "Pak, kita akan kehilangan yayasan ini. Apa yang harus kita lakukan? Kemana kita akan pergi?" Pak Wirya dengan lembut dan nada penghiburan berkata, "Kirana, kita tidak akan menyerah begitu saja. Tanah ini mungkin bukan milik kita, tapi semangat kita, harapan kita, itu tidak bisa mereka ambil." Pak Wirya mencoba menenangkan Kirana, tetapi di hatinya, ia tahu ini adalah salah satu ujian terberat yang pernah mereka hadapi. Kirana, yang biasanya kuat, merasakan beban ini jauh lebih berat daripada sebelumnya. Namun, ia tidak membiarkan rasa takutnya menguasai. Kirana kembali berjuang. Ia mendatangi kepala desa, meminta bantuan, dan berbicara dengan para warga yang pernah mendukung mereka. Kali ini, ia tidak hanya meminta, tetapi menawarkan sesuatu yang lebih besar. Janji bahwa yayasan ini bukan hanya milik mereka, tetapi juga milik desa ini, milik semua orang yang percaya pada harapan. Dengan tegas dan penuh semangat, Kirana berkata, "Kita tidak hanya menyelamatkan yayasan, Pak. Kita menyelamatkan rumah bagi anak-anak yang tidak punya tempat lain. Jika kita bersama, kita pasti bisa." Perjuangan Kirana menyentuh banyak hati. Warga desa yang selama ini diam, mulai bergerak. Mereka mengumpulkan sumbangan, menulis petisi, dan bahkan melibatkan media untuk melawan rencana penggusuran itu. Semangat Kirana menyulut kebersamaan yang lama hilang di desa Sukamakmur. Namun, di tengah perjuangan itu, sebuah kabar duka datang. Pak Wirya, yang selama ini menjadi pilar kekuatan bagi Kirana dan anak-anak, jatuh sakit. Tubuhnya yang tua tak mampu lagi menahan beban bertahun-tahun. Kirana menemaninya di saat-saat terakhir, menggenggam tangan gurunya yang melemah. Pak Wirya yang suaranya sudah melemah, tetapi penuh kebanggaan pun berucap, "Kirana, kau telah melakukan lebih dari yang bisa kuharapkan. Aku tahu, apapun yang terjadi, kau akan menjaga anak-anak ini. Jangan pernah berhenti, Nak." Sambil menangis, tapi penuh tekad, Kirana berbisik pelan, "Pak, saya janji saya tidak akan menyerah. Saya akan menjaga mereka, seperti Bapak menjaga saya." Beberapa hari kemudian, Pak Wirya menghembuskan napas terakhirnya, meninggalkan warisan semangat yang akan terus hidup di hati Kirana dan anak-anak yayasan. Dengan air mata yang masih mengalir, Kirana berdiri di depan warga desa pada hari pemakaman Pak Wirya. Suaranya tenang, tetapi penuh dengan tekad. Tegas, meski emosional, Kirana pun berkata, "Kita kehilangan seorang guru, seorang ayah, dan seorang pahlawan. Tapi saya percaya, perjuangan beliau tidak berhenti di sini. Kita akan melanjutkannya bersama-sama." Kata-kata Kirana menjadi penggerak. Desa Sukamakmur bersatu melindungi yayasan mereka. Dengan bantuan dari berbagai pihak, mereka akhirnya berhasil membebaskan tanah itu dari ancaman penggusuran. Yayasan Sukamakmur berdiri tegak, menjadi simbol harapan, cinta, dan perjuangan tanpa henti. Kirana kini menjadi pemimpin yayasan, menjaga impian Pak Wirya tetap hidup. Meski hidupnya penuh tantangan,
Ia tahu bahwa selama ada harapan dan kebersamaan, tidak ada yang mustahil. Jejak perjuangannya tertanam di tanah Sukamakmur, membawa harapan bagi generasi yang akan datang.